Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman Al-Fatan. Saya berasal dari SMA Islam Boarding School Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji praktik UKIN tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas bersama para peserta didik dengan materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Seperti apa proses praktik pembelajaran saya di kelas? Ikuti pembelajaran saya di kelas berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, pada ceria enggak? Ceria. Semangat enggak? Semangat. Harus itu. Nah, kita bertemu kembali dengan Ustadz yang paling ganteng. Ya. Materi kita tentang apa hari ini? Ekonomi. Materi tentang apa? Ekonomi. Materi ekonomi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah, mendapat manfaat. Amin. Baik, berikutnya Ustadz akan mengabsen kelas ini. Ya. Siapa yang disebut namanya, angkat tangannya dan bilang hadir. Oke, siap. Oke, yang pertama yang akan Anda panggil ada Ihsan. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Raihan. Hadir. Kemudian Dafa. Hadir. Kemudian Al-Mursalad. Kemudian Iwan. Kemudian Harim. Salman. Andika. Samir. Sakit apa? Demam. Oke, sakit demam ya. Berarti hari ini baru sakit hari ini ya? Oke. Baik, teman-teman, kita doakan teman kita Andika supaya diberikan kesembuhan. Oke, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk absensi sudah ada satu orang yang sakit. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi baru. Ya, kira-kira materi apa ya? Oke, kita akan kaitkan terhadap materi yang sebelumnya. Kira-kira pada pertemuan sebelumnya materi apa yang sudah kita pelajari? Ada yang ingat? Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi, betul. Ya, pelaku ekonomi. Ya. Kemudian Ustaz mau tanya lagi, ada berapakah pelaku ekonomi? Ada 4, betul. Ya, luar biasa, ingatannya masih bagus. Gitu. Nah, dari 4 pelaku ekonomi, kira-kira ada siapa saja ya? Ayo, antum. Pertama
Rumah tangga produsen. 4. Kedua, Pemerintah. pemerintah, betul. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Satu lagi, Rumah tangga konsumen. konsumen. Betul sekali. Oke, lihat tepuk tangan teman-teman semua. Luar biasa, ya. Masih hafal, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Nah, maksudnya kenapa Bapak menanyakan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Karena materi yang sekarang yang akan kita pelajari ada kaitannya, ya, masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang sebelumnya. Baik, kira-kira semangat kali belajarnya? Oke, supaya belajar kita makin semangat, ya, kita kasih motivasi dulu nih. Oke, semangat pagi. Selalu siap, selalu semangat. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan semangat yang kalian tunjukkan tadi, ya, akan membawa dampak yang positif terhadap pembelajaran kita. Oke? Baik, langsung saja. Kira-kira ada yang bisa menebak materi apa pada kesempatan kali ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Oke. Coba lihat di depan, ya. Ada gambar apa di sini? Nenek. Gambar nenek-nenek. Oh, ya sih, ada nenek-nenek, betul. Ada gambar apa lagi? Duren. Gambar duren. Oke. Ada gambar apa lagi? Kami jualan Orang lagi jualan. Oke. Apa lagi? beli. Orang lagi Beli. membeli. Betul. Oke. Ini dari gambar ini. Kira-kira betul atau tidak? Kita cek, ya. Diputar-putar dulu, ya. Kira-kira benar atau tidak? Nah, oke, betul. Di sini terdapat penjual dan pembeli. Betul. Nah, kira-kira ada yang bisa membedakan apa itu pembeli, siapa itu pembeli dan siapa itu penjual? Ayo. Pembeli siapa ya? Isan? Beli yang beli. Pembeli itu yang membeli, betul. Betul juga sih ya. Yang membeli ya yang membeli, ya pembeli yang membeli barang, ya. Atau orang yang melakukan permintaan. Oke. Kemudian apa bedanya? Pembeli itu yang membeli, yang melakukan permintaan. Kalau penjual siapa? Yang punya barangnya. Yang memiliki barang atau yang menjual barang. Nah, dengan materi ini, ya, kaitannya kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu tentang keseimbangan dan struktur pasar. Oke, baik anak-anakku, coba lihat di depan. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, ya, yaitu tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ya, akan tetapi tidak semuanya materi ini kita akan pelajari. Ada submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pengertian permintaan dan penawaran, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kemudian membuat kurva permintaan dan penawaran, kemudian menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan yang terakhir adalah membuat dan menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva, baik permintaan ataupun penawaran. Oke, siap? Siap. Nah, adapun untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu berarti kemampuan ataupun keterampilan yang harus kita miliki, yang harus kita kuasai. Nah, ada di sini. Ya, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ya, kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kualitas keseimbangan di
keseimbangan. Baik, ini untuk kompetensi dasarnya. Pada kesempatan pagi hari ini, pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Pada pembelajaran apa? PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa materi tentang permintaan penawaran, kurva dan keseimbangan. Kemudian nanti tugas antum adalah untuk mengaitkan terhadap kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti kita akan membentuk yang namanya kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, ada 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, nanti setiap kelompok Ustadz akan berikan kertas karton, kemudian KPD, kemudian ada kasus yang harus antum analisis, ya, yang harus kalian analisis dan untuk dipecahkan. Ya, bagaimana? Siap? Ya. Oke. Baik. Untuk membagi kelompok, ya, untuk memudahkan di sini. Ustadz sudah punya gulungan kertas. Ya, gulungan kertas ini ada warnanya. Nanti siapa yang mengambil gulungan kertas ini kemudian mempunyai gambar warna yang sama, dia menjadi satu kelompok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu silahkan maju ke depan untuk mengambil gulungan kertas. Semuanya maju. Oke, silakan untuk dibuka gulungan kertasnya, kira-kira warna apa saja. Ya, itu yang dia satu kelompok. Oke, dibuka, ayo. Nah, gulungan kertas ini akan menentukan kalian satu kelompok dengan siapa. Oke? Coba dibuka. Membentuk kelompok sesuai dengan kertas yang sudah dibagikan tadi. Oke, silakan. Duduknya untuk saling berhadapan. Oke? Baik. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang permintaan, penawaran, ya, beserta hukum dan kurvanya. Nah, sedikit kita ada ulasan terlebih dahulu, ya, terkait apa itu permintaan. Oke, Al-Musalah, coba dibacakan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu lebih dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Oke, bagus. Ya, ini adalah pengertian permintaan sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, itu permintaan. Kemudian berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada apa saja? Dafa, coba bacakan. Yang pertama ada harga, kedua pendapatan, yang ketiga harga barang lain yang berkaitan, Oke. yang keempat selera konsumen, dan yang terakhir ada perkiraan. Perkiraan, betul. Oke, next. Ini adalah hukum permintaan. Ya, hukum permintaan. Ya, apa bunyinya hukum permintaan? Ihsan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang harus
Ya, kemudian Bapak sudah menyiapkan ada LKPD, ya, sudah menyiapkan LKPD, ya. LKPD di sini adalah tugas yang harus dikerjakan. Di sini sudah ada kasus, ya, ada sebuah kasus yang harus dianalisis oleh tiap kelompok dan dikaitkan dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, oke, siap. Berikutnya, Ustaz juga menyiapkan kertas karton. Nanti setiap kelompok itu harus membuat poster, ya, poster terkait materi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, siap? Siap. Ya, baik. Setiap kelompok perwakilan silakan untuk maju mengambil peralatannya. Oke. Baik anak-anak semuanya, tadi peralatan yang sudah dibagikan, ya, kemudian LKPD yang sudah dibagikan, itu silakan untuk dikerjakan. Ya, silakan untuk dikerjakan. Ya, jadi nanti kalian bisa membagi tugas. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang, ya. Ya, jadi ada 2 orang yang membuat poster. Ya, 2 orang membuat poster. Kemudian ada 2 orang yang melakukan analisis terhadap kasus yang terdapat di LKPD dikaitkan dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, waktunya ini kurang lebih 30 menit untuk melaksanakan diskusi kelompok dan juga untuk membuat poster. Baik, siap? Siap, silakan dimulai. Baik, nanti jika terjadi kesulitan, silakan antum boleh bertanya, ya, apa yang menjadi kesulitannya. Apa yang menjadi kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Wah, teman-teman, ada kasus yang harus kita analisis. Sebenarnya kita harus bagi tugas. Ada yang membuat poster sama, ada yang menganalisis. Siapa yang mau membuat poster? Aja. Pak. Yang menganalisis sama. Baik, pastikan tidak ada anggota kelompok yang menganggur. Ya, semuanya harus bekerja. Ya. Bapak akan melakukan penilaian kelompok. Ya, akan dilihat siapa yang paling aktif, siapa yang paling kompak kelompoknya. Ya, jadi sambil dinilai, ya, awas, jangan salah. Ya, Bapak akan lihat, ya, terkait keaktifan setiap kelompok. Baik anak-anakku, sambil Ustaz keliling untuk mengecek pekerjaan kalian. Oke, bagus. Ya, Ustaz lihat anggotanya aktif-aktif. Baik, kelompok yang lain apakah ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Aman, Ustaz. Aman, oke. Lanjutkan. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana kerja kelompoknya? Apakah sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Pas, berarti waktu 30 menit. Hebat. Berarti kalian sudah bisa membagi waktu, memanage waktu, ya, tepat waktu 30 menit. Nah, kira-kira apakah sudah siap untuk dipresentasikan? Siap tidak? Siap. Nah, langsung saja kalau begitu, ya. Kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, langsung saja, silakan. Oke, sambil nanti Ustaz menilai, ya, terkait tadi kerja kelompoknya sudah Ustaz nilai, kemudian nanti hasil presentasi juga sambil akan dinilai.
ya, tentang penampilannya. Baik, bagaimana, sudah siap? Sudah. Oke, silakan, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan penawaran ekonomi. Di sini saya Salman sebagai MC dan ada pembicara 1 dan kedua yaitu Dafa dan Rehan. Dan selanjutnya hasil diskusi akan dibacakan oleh Dafa. Waktu saya persilakan. Oke, terima kasih. Langsung saja, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok pertama. Yang pertama ialah tentang pengertian permintaan. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Dalam arti ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Yang kedua, pengertian penawaran. Penawaran datang dari pihak produsen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada para konsumen. Dalam arti ekonomi, penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Yang ketiga, pengertian hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Permintaan artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan yang lain ceteris paribus atau tetap. Yang keempat, pengertian hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar jumlah penawaran atau jasa dari pihak produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula penawaran barang atau jasa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih para pembicara 1 yaitu Bapak. Lanjut ke acara pembicara yang kedua yaitu Saudara Rehan. Waktu yang tepat saya persilakan. Berikut adalah sebuah studi kasus tentang permintaan wajar harga rempah naik 15%. Menurut pedagang pasukan merebaknya virus corona di Indonesia, berbagai jenis rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu harganya merangkak naik. Kenaikan harga mencapai hingga 15% dan permintaannya naik hingga 2 kali lipat sebelumnya. Nah, teman-teman semua, jika kita lihatkan antara materi pembelajaran kelompok kami tentang permintaan dan penawaran dengan studi kasus tersebut, dapat kita analisis bahwa akan muncul permintaan dari konsumen yang muncul penawaran dari produsen dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena setiap pihak memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dari sisi konsumen menginginkan harga yang rendah, sedangkan dari sisi produsen menginginkan harga yang tinggi. Dari aktivitas tersebut maka akan terbentuklah harga pasar atau keseimbangan pasar yang disepakati oleh kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah melakukan diskusi. Baik, bagaimana penampilan dari kelompok pertama? Bagaimana? Sangat bagus. Penguasaan materinya bagaimana? Sangat memuaskan. Lancar, memahami, menguasai materinya. Baik. Kalau begitu, saya persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan. Nah, setelah kelompok pertama selesai tampil, ya, kemudian siap-siap untuk kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kira-kira kelompok siapa ya? Kelompok mana yang
sudah siap presentasi? Ada lagi? Ya. Oke, langsung saja kelompok kedua silakan untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk kelompok terakhir yang sudah tampil pada kesempatan pagi hari ini, dan luar biasa yang tadi sudah presentasi ya. Ustaz melihat kalian aktif ya, semua kelompok aktif, tidak ada yang diam ya, semuanya memiliki peran masing-masing ya, luar biasa, dan itu harus dipertahankan. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah presentasi tadi, Ustaz akan memberikan nilai untuk tim atau kelompok terbaik. Oke, kira-kira kelompok mana yang akan mendapatkan kelompok terbaik, dan tentunya ada hadiah yang sudah disiapkan. Ayo, kira-kira kelompok mana ya? Ya, dua. Oke, siap. Oke, kita lihat nilainya. Oke. Ya, berdasarkan catatan dari hasil presentasi tadi, melihat dari penguasaan materinya, kemudian intonasi dalam menyampaikan materi atau membacakan hasil diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya Ustaz memutuskan yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok berapa? Nilainya dulu ya. Nih, nilai yang didapat oleh kelompok terbaik ini sebanyak atau sebesar 95. 95. Dan langsung saja, kelompok terbaik untuk pertemuan kita pada pagi hari ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 ya, tadi luar biasa ketika menerangkan atau menjelaskan tentang kurvanya, luar biasa ya. Baik, perwakilan dari kelompok 2 untuk menerima hadiah, silakan. Oke, Ustaz sudah siapkan seperangkat atau sepaket alat tulis dan juga buku, dan juga ada buku-buku latihan ya untuk kalian ya. Ayo, siapa yang oke. Ini dia. Oke, ini adalah hadiah untuk kelompok terbaik. Berikan tepuk tangan. Oke, berikan tepuk tangan ya. Baik. Anak-anak semuanya, dengan berakhirnya presentasi kelompok tadi, insya Allah berakhir pula pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Ustaz mau refleksi terlebih dahulu. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita lewati dari awal sampai presentasi tadi, apakah ada mengalami kesulitan? Lancar semuanya? Ya. Bagaimana dengan membuat kurva? Apakah ada kesulitan? Lancar semuanya, alhamdulillah. Nah, kemudian kira-kira dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran tadi bagaimana? Sangat mudah dipahami. Ya, apakah menyenangkan juga? Seru. Oke. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Apakah pengetahuan kalian bertambah atau bagaimana? Siapa yang mau berpendapat?
pengetahuannya semakin bertambah. Oke. Yang lain? Bagaimana? Sama. Oke. Baik. Anak semuanya, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita belajar tentang pengertian permintaan, penawaran, hukum penawaran, dan juga kurva permintaan, penawaran, dan kurva keseimbangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang namanya permintaan dan penawaran ini akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Betul. Contohnya apa? Kalian kalau di sekolah pasti sering mampir atau jajan ke kantin, betul? Betul. Nah, ketika kalian jajan ke kantin, itu menandakan ada apa? Ada permintaan. Biasanya kalian minta apa? Jajanannya berupa apa? Gorengan. Apa lagi? Es. Cigor. Ya, roti. Oke, banyak ya. Nah, berarti itu disebut sebagai permintaan. Sedangkan penawaran dilakukan oleh siapa? Penjual di mana? Di kantin. Nah, itu materi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Artinya ilmu yang kita pelajari hari ini itu istilahnya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, cukup untuk pembelajaran kita. Dan perlu diketahui, pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi permintaan dan penawaran. Kita akan mencoba untuk melakukan hitungan matematika, ya. Ada matematika ekonomi, ya. Mulai menghitung nanti pertemuan kedua. Bagaimana? Siap? Siap. Baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita tutup dengan doa kembali. Baik, kepada ketua kelas kembali untuk memimpin doa. Silakan. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan ilmu kita semakin bertambah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.